Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Awsini wa iyyakum jami'an bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, atas rahmat Allah, taufik dan hidayahnya, baru saja kita selesai melaksanakan sholat fardu maghrib kita dengan kita berusaha meraih keutamaan yang ada. Di antaranya adalah keutamaan sholat fardu di awal waktu berbanding bukan awal waktu. Keutamaan sholat fardu kita kerjakan secara berjamaah daripada kita sholat sendiri-sendiri yang laki-laki. Keutamaan sholat fardu bagi laki-laki kita kerjakan berjamaah di masjid berbanding jamaah di tempat yang lain. Alhamdulillah, sekalipun ada uzur syar'i, hujan, tapi karena kita ingin mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tetap berusaha menghadirkan diri kita di rumah Allah ini untuk dapat sholat secara berjamaah. Dan juga setelah sholat kita masih ada waktu kesempatan untuk kita duduk dalam majelis ilmu syar'i. Para jamaah yang mulia, kembali kita melanjutkan pembahasan di dalam kitab Fatawa Mu'asirah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Di antara yang sudah kita baca adalah poin-poinnya, kita ulang saja sekilas, bahwa kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, para ulama mujtahid itu bukan cuman 4 seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Sungguh banyak para ulama mujtahid. Bahkan mazhab fikih di dalam Islam bukan cuman yang 4 seperti yang dikira oleh banyak orang yang tidak berilmu. Sungguh terdapat banyak ulama-ulama lain, kalau kita tidak sebut lebih tinggi ilmunya daripada imam mazhab yang 4, paling tidak adalah setingkat dengan mereka dalam keilmuan termasuk di bidang fikih. Ya, terutama para guru-guru mereka dari kalangan tabi'in, ya, dan juga dari kalangan para sahabat, bahkan juga ulama-ulama yang seperiode dengan mereka. Yang berikutnya bahwa para imam madhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, tidak pernah mengklaim diri mereka itu terpelihara daripada salah. Mereka adalah manusia biasa yang ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan kepada mereka, kalau salah pun tidak dosa, masih dapat pahala 1. Nah, tidak ada pun seorang ulama yang kemudian, ya, tentu ulama-ulama yang ini ya, mengklaim juga bahwa mereka itu adalah orang-orang yang terpelihara daripada dosa. Maka seperti kata Imam Malik, ya, innama ana basyar, saya ini manusia, ya. Maka kalau manusia apa? Ya, qad usibu wa ukhti'u, bisa benar bisa salah. Maka oleh karena itu para ulama mengatakan, termasuk misalnya Ibnu Abbas kalangan sahabat, kemudian Atha dari kalangan tabi'in, kemudian Anas
Ibni Malik ajudan Rasulullah SAW mengatakan bahwa ya, tidak ada orang yang seluruh perkataannya itu diambil kecuali Rasulullah SAW. Maka ada orang yang fatwanya diambil, ada yang kemudian tidak diambil. Ketika mungkin itu dianggap kuat maka berpegang dengannya, ketika dianggap lain lebih kuat maka berpegang dengan pendapat yang lain. Yang sudah kita bahas juga bahwa ditulis Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya, mengharuskan seseorang untuk ya, mengikuti mazhab tertentu dan tidak boleh kemudian ya menyelisihinya atau ya berpegang dengan pendapat yang lain. Ini jangankan wajib, sunat pun tidak ya. Karena Allah tidak mewajibkan seseorang untuk menjadi Syafi'i, menjadi Maliki, menjadi Hambali, menjadi Hanafi. Yang diwajibkan adalah apa? Yang diwajibkan adalah untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada isyarat umum, ya. Tetapi tentu itu bukan cuman Hanafi atau Abu Hanifah, bukan cuman Malik bin Anas, bukan cuman Idris Syafi'i, bukan cuman Ahmad bin Hanbal. Apa? Ya. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Ati'allaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Antara para ulama menafsirkan ulil amri itu adalah ulama. Ya, ulama. Atau juga dari sinyal hadis Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya, adalah pewaris Nabi. Maka yang ulama kan bukan cuman yang 4 itu, ya, bukan cuman yang 4. Nah, ini yang sudah kita bahas dari pernyataan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya, kalau mengharuskan atau beliau awali dulu dari ya, bertaklid kepada mazhab tertentu dan fanatik dengan mazhab tertentu, ini perkara baru dalam agama, di mana ini tidak ada di zamannya para sahabat, tidak ada di zaman tabi'in, tidak ada di zaman tabi'in, tidak juga terjadi di zaman para imam mazhab. Jadi fanatik kepada mazhab, bertaklid kepada mazhab ini kalau kita kaji, saya kebetulan di Masjid Baitul Musyahadah kajian subuh tadi, karena mereka minta memang kajian fikih, itu saya awali dari kajian tentang pengantar tentang kajian fikih. Nama kitabnya Al-Madkhal li Dirasatil Fiqh Islami. Jadi sebetulnya kalau orang mau belajar fikih, dia mulai itu dari pengantar. Sebetulnya mohon maaf, semua ilmu ketika seseorang ingin mendalami ilmu itu, dia mulai dari pengantar dulu, supaya dia paham dulu apa ilmu yang dia pelajari itu, ruang lingkup ilmu dia pelajari itu apa saja yang akan kemudian dia inikan. Maka saya sampaikan, kalau ada orang yang keras dengan pendapat fikih, ya, mengatakan begini, lain nggak boleh, agio lanjut lain kot. Ini sesungguhnya orang ini fikih sendiri tidak paham apa. Kalau orang paham fikih itu apa, dia nggak akan begini. Paling tinggi dia akan mengatakan menurut kami ini pendapat yang kuat. Ya kalau orang lain mau pendapat lain itu silakan. Yang kami tetap berpegang dengan ini karena menurut kami dalilnya lebih kuat. Itu paling tinggi. Tapi kalau orang sudah model harus kayak gini, nggak boleh kayak lain, nah ini dia nggak ngerti fikih itu apa, nggak ngerti. Ya. Karena fikih sesungguhnya adalah arti secara bahasa pemahaman. Jadi kalau disebut fikih Syafi'i itu artinya adalah pemahaman Imam Syafi'i dan murid-muridnya dan kemudian ulama yang dalam mazhab Syafi'i terhadap teks-teks dari pesan Al-Quran dan hadis. Kembali kalau pemahaman itu sebagai seorang mujtahid, bisa jadi pemahamannya benar, bisa jadi pemahamannya adalah salah. Nah,
Maka jamaah rahimakumullah, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya, fanatik kepada madhab, bertaklid kepada madhab ini dalam fikih Islam setelah dikaji oleh para ulama yang mengkaji tentang sejarah fikih Islam, periodisasinya dibagi, itu baru muncul ini pada pertengahan abad keempat Hijriah. Pertengahan abad keempat Hijriah itu baru muncul bertaklid kepada madhab dan fanatik dengan madhab. Berarti setelah tahun 500 Hijriah. Ya, karena ketika bicara setelah tahun 350 Hijriah. Karena 1 ke 100 itu abad pertama. 101 dan selanjutnya sebelum 200 abad kedua Hijriah. 200 ke 300 abad ketiga Hijriah. 300 ke 400 abad keempat Hijriah. Kalau pertengahan abad keempat Hijriah itu maknanya adalah setelah 350 ya tahun Hijriah. Itu baru muncul tadi taklid kepada mazhab dan kemudian fanatik kepada mazhab. Bahkan ini berlangsung sampai kepada, tapi di periode awal tidak terlalu tajam, berbanding kemudian sudah masuk ya setelah jatuhnya Baghdad, setelah jatuhnya dinasti Bani Abbas, kemudian negara-negara Islam itu sudah jadi kecil-kecil, tidak lagi di bawah sebuah khilafah. Dengan negara Islam menjadi kecil-kecil dia, maka masing-masing negara tadi kemudian yang menerapkan mazhab tertentu, dan kecenderungannya tadi tidak bolehkan yang lain. Maka setelah jatuh dinasti Bani Abbas pada tahun 656 Hijriah, 656 Hijriah, itu taklid dan tak fanatik kepada mazhab lebih tajam lagi. Itu sampai abad ke-13 Hijriah. Sampai abad ke-13 Hijriah. Baru setelah abad ke-13 Hijriah sampai ke zaman kita ini sudah disebut dalam istilah fikih dengan zaman kebangkitan. Dalam arti apa? Sudah banyak muncul universitas-universitas yang membuka kemudian jurusan-jurusan untuk kajian perbandingan mazhab. Namanya al-fiqh al-muqarin. Maka banyak tesis, banyak disertasi yang menulis tentang perbandingan ini. Jadi sudah terbuka lagi orang untuk mendiskusikan mana pendapat yang kuat, kenapa ini begini, ini kenapa begini. Jadi sudah banyak kegiatan-kegiatan ilmiah. Ya. Nah, maka kata Yusuf Qaradawi tadi ya seperti itu. Nah, maka jamaah rahimakumullah, kata Yusuf Al-Qaradawi dengan satu kalimatnya yang keras, ya kalau mengharuskan seseorang untuk mengikuti satu imam saja tidak boleh kemudian mengikuti yang lain, itu sudah menjadikan imam ini seperti derajat Nabi, di mana semua pendapatnya ya mesti benar, ya nggak mesti salah. Sementara seorang imam mujtahid adalah tadi berpeluang benar pendapatnya, berpeluang juga salah pendapatnya. Maka kata Yusuf Qaradawi di ujung kesimpulannya, kalau seseorang yang awam ya, dia tidak paham tentang agama karena keilmuannya, maka apa yang wajib bagi dia? Wajib bertanya kepada yang ngerti, tidak mesti kepada orang tertentu. Ya, tidak mesti kepada orang tertentu, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang ngerti jika kalian tidak mengerti. Baik, sekarang kita lanjut. Yang ditulis oleh Yusuf Qaradawi adalah kemudian poinnya? Inna mukhalafata al-a'immatil arba'ati kullihim aw ba'dihim laysa ta'nan fi imamatihim wala haddan min sya'nihim wala qadahan fi sa'ati ilmihim wala sihhata ijtihadihim wa sidqi taharrihim lil haqqi wa man dhanna dhalika faqad jahila
haqiqata hadhihi al-ummah wa tarikhiha. Ketika berbeda pendapat dengan seorang imam mujtahid, itu bukan maknanya kita merendahkan derajat keilmuannya, bukan maknanya adalah menyepelekan pendapatnya, bukan maknanya kemudian menganggap bahwa tingkat keilmuannya itu adalah ini, ya. Tidak seperti itu. Barang siapa yang menganggap seperti itu, dia sungguh, kata Qaradawi, ya, tidak mengerti tentang, ya, sejarah daripada fikih itu sendiri, ya. Kadang-kadang, mohon maaf, ada orang ketika kita menyampaikan ini, kemudian dia katakan kehebat ada orang Syafi'iyah. Bukan begitu. Ketika kita berbeda pendapat dengan seseorang, ya, katakanlah ulama tertentu, kita tidak bermaksud merendahkan keilmuannya, tidak bermaksud merendahkan kehormatannya, tidak ada bandingannya kita dengan ini, ya. Ini kata Yusuf Qadhi. Jadi ketika berbeda pendapat dengan imam mujtahid, itu tidak makna kemudian merendahkan derajat mereka, tidak bermakna kemudian merendahkan keilmuannya, tidak bermakna kemudian katakanlah tidak menghargai ijtihadnya, ya. Maka kata Yusuf Qadhi apa? Bal inna hubba haula'i al-a'lami wa tawqirahum wa thana'a 'alaihim min samim dinil Islam. Ya, bahkan menghormati para ulama, menghargai para ulama, ini adalah inti daripada ajaran Islam. Ya, inti daripada ajaran Islam, ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi muqaddimati kitabih. Ini coba lihat. Nah, Imam Ibnu Taimiyah ini dianggap orang keras. Ya, dianggap orang keras. Ya, ekstrim. Ya. Padahal kalau misalnya orang, ya, membaca kitabnya, fatwanya, ya, fatwa Ibnu Taimiyah, ya, maka Ibnu Taimiyah itu, ya, kerasnya terhadap apa? Terhadap terutama di akidah. Yang kedua tentu yang tidak ada dalil, ya. Tapi dalam hal perbedaan pendapat para ulama, beliau sampai menulis satu kitab, ya. Saya punya kitab beliau ini, judul kitab beliau itu adalah apa? Raf'ul malami an a'immatil a'lam. Raf'ul malam an a'immatil a'lam. Artinya apa? Tidak boleh mencela para ulama mujtahid dalam pendapat mereka. Tidak boleh, ya. Kalau seorang mujtahid dalam fatwa mengatakan begini, dalilnya begini, kita nggak setuju, ya tidak apa-apa. Tapi jangan mencela. Tidak boleh mencela seorang mujtahid di dalam ijtihadnya. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Kata beliau apa? Wa yajibu 'alal muslimina ba'da muwalatillahi wa rasulihi muwalatil mu'minin kama nataqa bihil Qur'an khususan lil ulama alladhina hum warasatul anbiya walladhi ja'alahumullahu bimanzilatin nujumi yuhtada biha fi dhulumati al-barri wal bahr. Wajib bagi umat Islam, ya, setelah mentaati Allah, mentaati Rasulullah, kemudian apa? Ya, mentaati para ulama, mentaati para ulama. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan mereka ibarat seperti bintang dalam kegelapan malam. Untuk kemudian orang bisa berjalan perlu kepada petunjuk. Maka merekalah yang kemudian memberi penerangan kepada umat, dan mereka adalah para pewarisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kemudian juga menjadi penting adalah poin al-ikhtilafu fil furu'i la yuaddi ila tafarruq. Perbedaan pendapat di dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Kalau fikih ini pada umumnya adalah ijtihad. Pada umumnya adalah ijtihad. Maka perbedaan pendapat
dalam masalah furu'iyah ijtihadiyah tidak boleh menyebabkan perpecahan di dalam umat ini. Bagaimana komentar Qardawi tentang ini? Inna al-khilafa fi masail al-ijtihadiyyah allati lam yarid fiha nassun qati'u thubuti wad dalalati la yajuzu an yuaddiya ila tafarruqin wa tanazu'in. Perbedaan pendapat dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang belum ada dalil yang qat'i. Dalil qat'i artinya dalil yang enggak ada lagi ruang untuk kemudian didiskusikan. Ya. Qat'i ini dilihat dari dua sisi dia. Pertama adalah qat'iyyut thubut, artinya dia ketetapannya sudah final. Kalau Quran semuanya qat'iyyut thubut karena sampai kepada kita dengan mutawatir dan kebenaran Quran itu sudah final. Ya. Kalau hadis mana yang qat'iyyut thubut adalah ya hadis yang derajatnya sahih atau derajatnya minimal hasan. Ya. Itu sudah jelas artinya bahwa itu dari Rasulullah. Ini namanya qat'iyyut thubut. Qat'iyyud dalalah adalah petunjuk lafaz itu tegas dia. Ya. Misalnya tentang kewajiban haji bagi yang mampu, ayatnya tegas. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu wajib dia untuk mengerjakan haji. Nah, ini artinya apa? Tidak ada celah lagi untuk kemudian didiskusikan. Ini namanya sudah qat'i. Nah, kata Yusuf Qardawi, perbedaan-perbedaan pendapat dalam masalah ijtihadiyah yang belum ada dalilnya yang qat'i ini tidak boleh menyebabkan kemudian perpecahan di dalam umat. Ya, tidak boleh menyebabkan perpecahan di dalam umat. Diberi contoh, waqad khalafa as-sahabatu ba'dhum ba'dha wa lam yahduth dzalika bainahum furqah wala adawah wala syahna. Para sahabat di zaman sahabat sendiri sudah berbeda pendapat mereka dalam pandangan fikih. Tapi tidak terjadi di antara mereka apa kebencian, permusuhan. Ya. Diberi contoh-contoh. Waqad kana fi as-sahabah wat tabi'in wa man ba'dahum man yaqra'ul basmalata wa minhum man la yaqra'u. Misalnya di kalangan para sahabat ketika baca Fatihah, ada yang baca bismillah, ada yang enggak baca bismillah. Ketika baca Fatihah, ada yang baca bismillah, ada yang baca yang tidak baca. Karena ulama beda pendapat apakah bismillah ayat pertama daripada Fatihah atau bukan. Ya. Maka para sahabat ada yang baca bismillah, ada yang tidak baca. Wa minhum man yajhar biha wa minhum man la yajhar biha. Di antara para sahabat juga atau tabi'in ada yang baca bismillahnya dalam salat jahar dengan jahar, ada yang bacanya tidak jahar. Ya. Kemudian wa kana minhum man yaqnut fil fajar wa minhum man la yaqnutu fil fajar. Di antara mereka ada yang kunut di salat subuh, di antara mereka ada yang enggak kunut di salat subuh. Ya. Wa minhum man yatawaddau min al-hijamati war-ri'afi wal-qai' wa minhum man la yatawaddau min dzalika. Di antara mereka berpendapat bahwa apa? Kalau mis-misan, ini ri'af namanya, mimisan. Al-hijamah berbekam, al-qai' muntah membatalkan wudu, maka harus wudu ulang. Ada yang berpendapat tidak membatalkan wudu. Ya. Kemudian wa minhum man yatawadda mimma massathu an-nar wa minhum man la yatawadda min dzalika. Di antara mereka ada yang berpendapat kalau makan sesuatu yang sudah dibakar dengan api itu batal wudunya. Ada yang mengatakan kemudian tidak batal wudunya. Ya. Apa kemudian kata Syekh Al-Qardawi? Wa ma'a dzalika fakana yusalli ba'dhum khalfa ba'dhin. Walaupun mereka beda pendapat, tapi dalam salat kalau si A imamnya dia ikut. Ya. Si A imamnya dia ikut walaupun dia dalam fikih tadi beda pendapat. Ya. Tidak kemudian ketika masuk ke periode taimum awal main rumah. Diberi contoh di sini oleh Syekh Al-Qardawi.
مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم رضي الله عنهم يصلون خلف أئمة المدينة من المالكية وغيرهم وإن كانوا لا يقرؤون البسملة لا سرا ولا جهرا. Misalnya Abu Hanifah sendiri, murid-murid Abu Hanifah yang bermadzhab Hanafi, Imam Asy-Syafi'i sendiri, Imam Asy-Syafi'i 10 tahun berguru kepada Imam Malik di Madinah. Di Madinah di zaman Imam Malik hidup tidak ada orang di atas Imam Malik keilmuannya dan posisinya, ya. Maka siapa yang jadi imam di Masjid Nabawi waktu itu? Imam Malik. Imam Malik tidak baca bismillah bersama Fatihah, tidak sir, tidak jahar, nggak baca. Tapi apa yang terjadi? Ya, Abu Hanifah, ulama-ulama mazhab Hanafi ketika pergi haji dan kemudian ziarah ke Masjid Nabawi, mereka sholat di belakang para imam di Masjid Nabawi yang bermadzhab Maliki waktu itu tak ada baca bismillah. Tapi kan mereka tidak kemudian nggak usah sholat sana lah karena nggak baca, ya. Seperti mungkin ada jamaah kita pergi ke sana nggak sholat subuh ke masjid karena wakahanai kunulina. Artinya akhirnya pahala Masjid Nabawi misalnya 500 pahala Masjidil Haram sampai 100.000, kalau Masjid Nabawi 100.000 Masjidil Haram nggak diambil. Karena apa? Karena nggak ada kunut, ya. Karena tidak ada kunut imamnya, maka pahala 100.000 itu ya tidak diambil. Nah, kita belum pernah ada membaca misalnya statement, ya, dari Imam Asy-Syafi'i misalnya yang kemudian mengkomplain Imam Malik misalnya karena nggak baca bismillah. Padahal Imam Syafi'i dengan pendapatnya siapa yang salat itu di setiap rakaat kalau ada kesempatan dan tidak masbuk, ya, maka dia wajib baca Fatihah dan wajib baca bismillah bersama Fatihah karena ayat daripada Al-Fatihah. Sementara mazhab Maliki mengatakan bismillah bukan ayat dari Fatihah, jadi tidak dibaca sama sekali. Tidak dibaca sama sekali, ya. Kalau mazhab Hambali kan berpendapat bahwa bismillahnya dibaca tapi sir, ya, seperti yang saya sebutkan ini kan karena ada dua dalil, ya. Yang hadisnya kedua-duanya sahih. Anas ibni Malik mengatakan saya sholat di belakang Rasulullah, ya, karena Anas bin Malik ajudan Rasulullah, ya, selama 10 tahun di Madinah. Saya sholat di belakang Abu Bakar ketika Abu Bakar jadi khalifah, ya, maka yang imam juga Abu Bakar. Saya sholat di belakang Umar ketika Umar menjadi khalifah. Saya tidak pernah dengar mereka ada baca bismillah bersama Fatihah. Saya tidak pernah dengar. Kalau sudah saya pernah sampaikan di sini. Tapi Rasulullah dalam hadis qaulinya mengatakan, "Idza qara'tumul hamdalah." Kalau kalian baca alhamdulillah bersama Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Bacalah bismillah. Fa innaha ayat min ayatiha. Karena dia salah satu daripada ayatnya. Nah, ini saya bilang kalau orang awam pasti kebingungan menempatkan hadis ini. Satu, Anas mengatakan Rasulullah enggak pernah baca. Dia bukan enggak pernah dengar dia Rasul ada baca dalam salat jamaah bismillah. Begitu juga penerusnya Abu Bakar, begitu juga Umar. Sementara di hadis lain Rasul mengatakan kalau kalian baca Al-Fatihah bacalah bismillah, karena bismillah salah satu ayat daripada Fatihah. Nah, kalau orang awam kan jadi bingung gini, kayak mana Rasulullah? Beliau enggak baca, suruh kita baca. Nah, kan gitu. Kayak mana ini? Beliau enggak baca, tapi suruh kita baca. Jadi saya bilang kan, kayak orang belajar ngaji ke orang Jawa, kakeng ngelong ke, kakeng ngelong ke. Kalau kita tangkap dari pesannya ini kan bingung kita, kayak mana maksudnya? Kakeng ngelong ke, kakeng ngelong ke. Tapi kalau kita paham maksudnya, nggak bingung kita, ya. Maksudnya dari segi tajwidnya, panjang pendeknya, ya, cara bacanya
seperti beliau, tapi jangan cuma kayak beliau. Maka itu maksudnya kak ngelong ngelong. Jadi inilah yang disebut dalam istilah kajian ilmu hadis, ya, adalah hadis yang zahirnya saling bertentangan. Ini namanya adalah ilmu mukhtalafil hadis. Ilmu yang khusus membahas hadis-hadis Nabi yang nampak zahir di permukaan adalah saling berbenturan. Nah, bagaimana bisa berbenturan dari sumber yang satu? Ya, tidak mungkin. Maka ulama kemudian mengkaji ini untuk kemudian menyelesaikan bahwa sesungguhnya tidak terjadi perbedaan. Ya, misal mazhab Hambali tadi saya sebut mengambil jalannya kompromi, namanya adalah thariqatul jam'i. Kalau terjadi hadis dia dua hadis saling bertentangan secara zahirnya, maka jalan paling utama ketika derajat hadisnya sama, sahih dua-duanya. Kalau nggak sahih ya selesai sudah. Yang nggak sahih itu ya sudah, nggak boleh jadi amalan. Ini ketika ya sahih, sama derajat sahihnya, kekuatannya. Nah, maka yang paling harus ditempuh dulu adalah thariqatul jam'i, mengkompromi. Bagaimana mazhab Hambali mengkompromi ini tadi adalah dengan Anas mengatakan dia tidak pernah dengar. Bukan berarti Rasulullah tidak baca. Dia nggak bilang Rasulullah nggak baca. Dia bilang nggak pernah dengar. Berarti Rasulullah ada baca ini Fatihahnya, tapi bacanya adalah sir. Maka mazhab Hambali mengatakan Fatihah ayat daripada Bismillah ayat daripada Fatihah. Hanya dalam sholat jahar dibacanya sir oleh imam. Maka mazhab Hambali ketika imam takbir Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia ada baca sir. Ya, karena Anas mengatakan bukan Rasulullah nggak baca, nggak dengar dia. Nah, itu namanya adalah cara mengkompromi. Tapi mazhab Syafi'i misalnya mengatakan ya waktu sir baca sir, waktu jahar baca jahar, ya. Nah, kembali kepada bahwa tadi Imam Malik adalah yang berpendapat Bismillah bukan ayat daripada Fatihah, ya, bukan ayat daripada Fatihah. Maka Imam Malik ya tidak baca sir, tidak baca jahar. Imam Syafi'i bagaimana? Ya makmum daripada Imam Malik 10 tahun. Tidak ada statement Imam Syafi'inya hebat di Malik yang aneh baca. Imam Syafi'i ya para ulama saling memuji. Ya, Imam Syafi'i memuji gurunya Imam Malik. Imam Malik memuji muridnya yang cerdas seperti Al-Imam Syafi'i. Ada di antara mereka itu, ya. Kemudian dilanjutkan lagi dalam contoh-contoh yang lain adalah wa shalla Harun ar-Rasyid imaman wa qad ihtajama fa shalla al-imam Abu Yusuf khalfahu wa lam yu'id wa kana qad aftahu al-imam Malik bi annahu la wudhu'a alaihi. Mazhab Hanafi mengatakan, mazhab Hanafi, ya, salah satu ulama paling besar setelah Abu Hanifah dan paling berjasa dalam mazhab Hanafi adalah Abu Yusuf. Ya, inilah penerus mazhab Hanafi adalah Abu Yusuf, dan ini orang yang pertama memberi gelar dirinya adalah Qadil Qudat, ya, bapaknya seluruh para hakim. Ya, karena waktu itu menjadi kalau sekarang ketua Mahkamah Agung di dinasti Bani Abbas, ya, muridnya Abu Hanifah. Abu Yusuf, ya, pernah sholat, ya, menjadi makmum, imamnya adalah Harun ar-Rasyid Khalifah. Harun ar-Rasyid Khalifah. Dalam mazhab Hanafi berbekam, membatalkan wudhu. Tapi Harun ar-Rasyid tadi setelah berbekam langsung sholat menjadi imam, tidak wudhu. Tidak wudhu. Nah, tapi kemudian Abu Yusuf
yang mengatakan batal wudu kalau berbekam ikut Imam Harun Ar-Rasyid yang setelah berbekam tidak wudu lagi. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Karena apa? Karena mazhab Maliki mengatakan berbekam tidak membatalkan wudu. Harun Ar-Rasyid pegang dengan mazhabnya Imam Malik. Contoh lain di sini diberikan, wa kana al-Imam Ahmad yara al-wudhu'a min ar-ri'af wal hijamah faqila lahu. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, pendiri mazhab Hambali, mengatakan juga bahwa mimisan, keluar darah dari hidung, ya, berbekam membatalkan wudu, ya, sama dengan mazhab Hanafi tadi. Faqila lahu, pernah ditanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, fa in kana al-imamu kharaja minhu ad-dam wa lam yatawadda hal tusalli khalfahu? Imam Ahmad berpendapat berbekam mimisan batal wudu. Ditanya kepadanya, kalau seandainya imam, ya, keluar darah dia karena berbekam, ya, lalu dia jadi imam, maukah anda jadi makmumnya yang dia nggak wudu lagi? Orang tanya ke Imam Ahmad yang mengatakan berbekam batal wudu. Sekarang kalau ada imam yang berbekam nggak wudu lagi mengimami salat, mau nggak anda jadi makmum? Ditanya ke Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Qala kaifa la usalli khalfa Malik wa Sa'id ibn al-Musayyib? Bagaimana saya tidak mau jadi imam kalau imamnya Imam Malik? Bagaimana saya tidak mau menjadi makmum kalau imamnya lah Sa'id ibn al-Musayyib? Ini tabi'in besar di Madinah, ulama yang paling besar di Madinah adalah Sa'id juga ibn al-Musayyib. Ini tabi'in besar, ya. Bagaimana kata Imam Ahmad saya tidak mau salat kalau imamnya Sa'id ibn al-Musayyib, ya. Artinya, ya, saya pendapat saya ya batal, tapi pendapat ulama yang alim itu nggak batal, dia jadi imam, saya makmumnya. Kemudian wa shalla asy-Syafi'i qariban min maqbarati Abi Hanifah falam yaqnut ta'adduban ma'ahu. Imam Syafi'i pernah salat subuh, ya, ketika di Irak dekat kuburannya Abu Hanifah. Imam Syafi'i tidak qunut subuh itu, menghormati, ya, mazhabnya Hanafi, menghormati, ya, Abu Hanifah dan mazhab Hanafi. Ya, Imam Syafi'i tidak kunut, menghormati. Bahkan kata Imam Syafi'i apa? Wa qala rubbama in hadarna ila madhhabi ahli al-Iraq. Ya. Boleh jadi kita ini sudah ikut mazhabnya orang Irak, mazhabnya Hanafi, kata Imam Syafi'i. Kemudian ada kisah juga yang menarik. Wa fi riwayati min kutubil Hanafiyyati 'anil Imam Ats-Tsani Abi Yusuf. Ada riwayat di dalam kitab-kitab mazhab Hanafi, ya, tentang, ya, ulama yang kedua dalam mazhab Hanafi setelah Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf tadi yang kita sebut. Apa yang terjadi dengan beliau? Annahu shalla yaumal jum'ati muqtasilan minal hammami wa shalla bin nasi wa tafarraqu. Imam Abu Yusuf, ya, mandi di sebuah sumur, ya, untuk mandi sunat Jumat. Lalu kemudian beliau salatlah Jumat sebagai imam. Bagaimana enggak imam, beliau yang paling tinggi ilmunya, beliau qadhil qudat, ya. Setelah kemudian selesai Jumat, tafarraqu, orang-orang dah bubar. Kali Jumat enggak berangkat rumah. Kemudian apa yang ada yang mengatakan kepadanya, summa ukhbira biwujudi fa'rah maitah fi bi'ril hammami. Diberitahulah kemudian oleh seseorang di, ya, sumur tadi ada tikus mati. Ada tikus mati. Nah, diberitahunya selesai salat Jumat, orang udah bubar, ya. Apa respon Abu Yusuf? Faqala idza na'khudh biqauli ikhwanina min ahli al-Madinah idza balagha al-ma' kullatan lam yahmil khabathan. Kata Abu Yusuf apa? Hari ini kita ikut mazhabnya orang Madinah, mazhab Maliki.
bahwa air kalau sudah lebih 20 itu enggak bernajis lagi. Kaji ayat kaji balik li kaji. Orangnya ada hanya madhab orangnya, ikut madhab orangnya. Ketika diberitahu kepada Abu Yusuf, orangnya ikut madhab Maliki. Kaji. Wa ma dzalika illa anna hadhihi al-masaila wa ashbahaha muhtamilah ya wa katsiran ma yakunu kila al-wajhaini fil mas'alah masyru'an fa in lam yakun fas-sawabu ghairu maqtu' bihi wal khata' ma'dzur sahibuhu bal ma'jur. Kenapa begini tadi para ulama kalau kita lihat ya mereka itu ya karena ini adalah masalahnya adalah masalah ijtihad, masalah yang ada kemungkinan begini, ada kemungkinan begini. Wa katsiran ma yakunu kilal wajhaini fil mas'alati masyru'. Dan kebanyakannya memang kedua-duanya adalah itulah juga syariat. Ya. Kedua-duanya adalah syariat. Maka kadang-kadang kan ada orang yang tanya. Kalau ada orang tanya kepada saya misalnya, ya, Ustadz, sholat subuhnya ada kunut enggak ya? Tanya saya akan jawab kalau saya pergi masjid kunut saya kunut, kalau saya pergi masjid enggak kunut, saya enggak kunut. Ya kan gitu. Ustadz, tarawihnya berapa rakaat? Kalau saya ceramah 48 saya 8. Kalau ceramah 420 saya 20. Maka orang-orang akan mengadakan barangkali apa? Oh, pimplan kalau kayak gitu. Maka akan saya jawab kalau ini yang dianggap pimplan dalam agama, maka yang paling pimplan pertama Rasulullah di dunia ini. Kalau ini dianggap pimplan, berarti yang paling pimplan pertama adalah Rasulullah. Karena beliau ketika sholat pernah angkat tangan sejajar dengan kuping, ada angkat tangan sejajar dengan bahu, ada letakkan tangannya di bawah dada di atas pusat, ada letakkan tangannya di bawah pusat. Rasulullah ada duduk tasyahud akhir dengan tawarruk, ada duduk tasyahud akhir dengan iftirash. Sahabat yang lihat tawarruk, ada sahabat yang lihat dengan iftirash. Maka inilah yang kemudian disebut dengan at-tanwi' at-tasyri'i. Jadi memang beragam dicontohkan oleh Rasulullah sendiri. Jadi kalau ini kemudian tadi dianggap ini yang pakai pimplan pertama adalah Rasulullah. Kalau ini tadi ya, tapi kalau kemudian ingin kita jelaskan dalilnya, kenapa kita jelaskan dalilnya ya, kenapa ada waktu orang kuno ada kuno ketika orang enggak iman, kita jelaskan dalilnya. Kenapa ketika orang 8 ada 8 kita jelaskan dalilnya ya. Tapi kalau mau sederhana tadi, kalau ini dianggap pimplan, berarti yang paling pimplan Rasulullah, karena sekali begini Rasulullah wudhunya seperti yang sudah saya sampaikan seringnya adalah seluruh kepala dari depan ke belakang. Tapi pernah wudhunya itu waktu basuh kepala cuma masukkan tangan di bawah sorban, tarik, pimplan. Kalau itu dia nggak pimplan. Ya. Rasulullah itu beragam. Berapa lama beliau sholat? Ya, berapa rakaat beliau sholat? Berapa sahabat yang tengok? Maka si sahabat yang tengok begini, sahabat lain waktu tengok begini, sahabat lain tengoknya begini. Belum lagi bicara masalah ya yang disebut dengan hadis takriri, artinya persetujuan Rasulullah atas perbuatan sahabat. Ya, sebagai contoh, kita sudah pernah beri contoh waktu sahabat pulang dari perang Khandaq itu yang kita sebut. Sebahagian sholatnya di Bani Quraidah tapi setelah maghrib, maksudnya udah habis waktu asar. Sebagian sholatnya di tempat lain belum sampai ke Bani Quraidah tapi masih ada waktu asar. Sampai ke Madinah dua-duanya dibenarkan. Ada juga kejadian di pembahasan tentang masalah tayamum. Dua orang sahabat melakukan perjalanan. Ya, perjalanan. Kemudian ketika masuk waktu sholat mereka cari air lah. Enggak dapat. Akhirnya apa? Ya, mereka tayamum untuk sholat. Setelah sholat dikerjakan, lanjut mereka berjalan. Setelah berjalan lagi, ketemulah air. Waktunya masih ada. Jadilah beda pendapat. Gimana ini ya? Maka satu orang mengatakan kalau sudah dapat air berarti sholat lagi. Sholatlah dia. Satu lagi mengatakan ya udah tadi apa sholat lagi.
Dia nggak salat lagi. Pulanglah ke Madinah, lapor sama Rasulullah. Rasulullah tadi gini. Apa kata Rasulullah kepada yang ya tidak ulang lagi karena dia sudah salat? Kata Rasulullah apa? Asabta sunnata wa ajza'atka salatuka. Kamu sudah buat sesuai dengan sunnah dan sudah sah salat kamu. Udah. Apa kata Rasulullah kepada yang salat lagi? Kata Rasulullah, laka ajrani marratani. Kamu 2 pahalanya. Yang salat lagi kata Rasulullah kepada dia apa? 2 pahala kamu kan? 2 kali salat kamu kan? 2 pahalanya. Jadi yang tadi tidak ngulangi lagi dibenarkan, yang ngulangi dibenarkan. Itu sebagai contoh ya. Ini makanya jamaah rahimakumullah, kata Syekh Zakati apa? Bisa jadi memang artinya kedua-duanya itulah yang syariat. Dua-duanya adalah yang disyariatkan. Yang begini juga dibenarkan secara syariat, yang ini adalah dibenarkan juga secara syariat. Fa in lam yakun fasawabu ghairu maqtu' bihi. Kalau enggak dua-duanya misalnya tadi dibenarkan secara syariat, maka kebenaran di salah satunya dari 2 tadi juga ghairu maqtu' bihi, tidak final. Belum pasti. Yang pastinya wallahu a'lamu bissawab. Yang benarnya ini kayak mana? Ya Allah lah. Yang paling tahu, ini menurut saya. Yang benar mana Allah. Wal khata' ma'dzur sahibuhu bal ma'jur. Bahkan artinya kalau salah pun tadi ya dimaafkan orang yang salah dengan ijtihadnya tadi ya, bahkan dia dapat pahala. Nah, ولهذا كان الأئمة في هذه المواضع يصححون القول ويثبتون خلافه. يقول أحدهم هذا أحوط وهذا هو المختار وهذا أحب إلي، أو يقول ما بلغنا إلا ذلك وهذا كثير في المبسوط وآثار محمد وكلام الشافعي رحمه الله. Maka para ulama itu ya kadang-kadang banyak pendapatnya itu dirubah balik. Dirubah balik. Misalnya Imam Syafi'i sendiri kan terkenal dengan 2 mazhabnya. Mazhab qadim ketika di Irak, mazhab jadid ketika di Mesir. Jadi ketika sampai di Mesir menemukan lagi dalil-dalil, merubah lagi pendapatnya. Maka para ulama sering mengatakan apa? Perkataan mereka, hadza huwa al-ahwat. Inilah yang paling artinya paling hati-hatilah. Kayaknya ini lebih depan, ini lebih depan ya. Ahwat artinya bukan ini yang pasti betul, tapi kayaknya ini lebih baik. Atau mereka mengatakan wa hadzal mukhtar, inilah yang saya pilih. Itu betul, tapi saya pilih ini ya. Kayak orang misalnya, mohon maaf kalau dalam konteks lain ya, ada macam tadi ya, bentuk daripada pakaian misalnya nyola gacit, tapi lo nyo ini manyo halaga agak tapi lo galak nyo. Ulama mengatakan hadza wal mukhtar, itu betul, tapi saya lebih cenderung memilih yang pendapat ini. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ada juga pernyataan mereka wa hadza ahabbu ilayya, ini yang paling saya sukai. Ya, pendapat lain betul, tapi saya lebih pilih pendapat ini yang saya sukai. Ini contoh, diberi contoh ya. Ini terakhir karena waktu kita. Wa radhiyallahu 'anil Imam Malik ma kana afqahahu faqad haka as-Suyuti anna ar-Rashid shawarahu ay yu'alliqa kitab al-Muwatta fil Ka'bah wa yahmil an-nas 'ala ma fihi faqala la taf'al. Lihat bagaimana keilmuan Imam Malik. Kalau di sini disebutkan apa yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti, ini ulama juga yang besar dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita baca juga, ini bukan cuma Harun ar-Rasyid, 2 khalifah. Pertama adalah Abu Ja'far al-Mansur, kemudian Harun ar-Rasyid dari dinasti Bani Abbas. Itu minta, karena waktu itu memang yang sudah ada adalah kitabnya Imam Malik, namanya Al-Muwatta. Ya, namanya Al-Muwatta. Imam Syafi'i kan tertarik dengan belajar Imam Malik karena baca kitab Al-Muwatta ketika Imam Syafi'i masih di Mekah. Harun ar-Rasyid ya, termasuk Abu Ja'far al-Mansur minta kepada Imam Malik agar supaya
kitabnya itu menjadi rujukan umat Islam di seluruh wilayah Islam di bawah khilafah Bani Abbas. Ya. Supaya kitabnya itulah jadi rujukan. Kalau kita kira-kira kayak mana diminta oleh presiden, fatwa-fatwa derang kulah harus ubena Indonesia nyu, tapi ikut lagi pendapat derang mendu. Mungkin kalau kita halah kian lupa dah. Ni puduk ujulan pun nasihat dan nebo SK juga. Kalau kita mungkin Imam Malik ketika ditawarkan oleh Harun Ar-Rasyid supaya kitabnya jadi rujukan seluruh wilayah Islam, ya, kitabnya Al-Muwatta, apa kata Imam Malik? Ya, la taf'al, jangan. Kenapa? Inna ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fil furu' wa tafarraqu fil buldan. Kata yang boleh jangan. Karena para sahabat Nabi beda pendapat dalam masalah ijtihad. Dan mereka sudah tersebar ke berbagai wilayah Islam. Ada yang di Yaman, ada yang di Damaskus, ada yang di Mesir, ada yang di ini, ya. Kemudian apa? Wa kullu sanatin madat qala Ar-Rasyid, ya, waffaqallah ya Aba Abdullah wa haka misl hadhihi al-qissah ma'al Mansur aidan. Betul, saya sebut juga kejadian seperti ini juga adalah apa terjadi ketika diminta oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Jadi Imam Malik mengatakan apa? Jangan. Ya, kenapa? Karena para sahabat Nabi itu beda pendapat dalam masalah fikih. Ya, mereka punya pendapat, jangan paksa orang ikut pendapat saya. Itulah orang yang ada ilmu. Ya, diminta kitabnya agar semua orang ikut kitabnya, jangan. Para sahabat Nabi itu beda pendapat dalam masalah fikih, masing-masing ada dalilnya, ada pendapatnya. Mereka sudah mengajarkan umat mereka, mereka sudah mengajarkan masyarakat mereka. Jangan paksa orang ikut pendapat saya, jangan. Dua khalifah minta, dua-duanya ditolak oleh Imam Malik. Tidak boleh, harus orang mengikut yang punya saya. Ya, ini jamaah rahimakumullah, karena waktu kita insyaallah nanti kita akan sambung sampai perkara ini jelas, ya, insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.